Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya diskusi masalah nasab ini dengan rileks, terbuka, penuh keilmuan. Maka jauh-jauh hari sebelumnya sebenarnya kami sudah menyarankan atau menginginkan ada sebuah pembahasan ilmiah oleh lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Jadi di situ akan dibicarakan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang bersifat netral dan menambah wawasan kepada para hadirin, kepada umat dengan satu bahan atau materi yang sudah disediakan atau dilemparkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Ini yang akan membawa maslahat pada seluruh umat. Ini yang akan menimbulkan ketentraman, menimbulkan kesejukan di kalangan umat. Tetapi dengan pembiaran yang dilakukan oleh NU, maka terjadi suasana-suasana yang memanas, suasana-suasana yang tidak tentu. Ada yang berkesimpulan pasti bahwa Ba'alawi putus nasabnya dengan Rasulullah, tidak tersambung, final, bukan zuriyah Nabi. Ada juga yang masih mengambang menunggu counter atau balasan dari pihak Rabithah Alawiyah atau keluarga Ba'alawi, apakah mampu membuktikan atau tidak. Ada juga yang acuh tak acuh saja, dianggap tidak ada saja, dianggap tidak ada kejadian apa-apa, pura-pura budak. Ada juga yang begitu. Ada pula yang marah besar, emosi, dan mengutuk pihak-pihak yang mempertanyakan nasab sebagai pemecah belah, provokasi, dan wajib untuk ditindak, bahkan dipolisikan. Maka suasana yang tidak menentu ini menimbulkan kegaduhan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Nahdlatul Ulama harus cerdas, harus antisipatif, harus preventif, membuat solusi. Tetapi yang jadi masalah adalah ketakutan para elit Nahdlatul Ulama apabila hal ini benar. Maka paranoid ini, ketakutan inilah yang menghantui, yang pokok menghantui sehingga tidak ada keberanian untuk membukanya. Maka dibuatlah narasi-narasi tidak penting, kurang kerjaan, takut kualat, takut tidak diakui Nabi, dan seterusnya. Dan kemudian dikembangkanlah teori syuhrah wal istifadah, sudah masyhur, dan teori husnudzon, baik sangka saja atau iyain saja, akui saja. Inilah yang menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa kalangan yang sudah gerah, yang sudah jengah, yang sudah muak dengan beberapa oknum Ba'alawi yang mentang-mentang dan terkesan angkuh, sombong, dan memperbudak pribumi. Maka sekali lagi kami tekankan bahwa dialog ini, debat ilmiah ini yang santai, yang rileks, akan menurunkan tensi suudzon, menurunkan emosi, menurunkan buruk sangka. Seperti pada pernyataan Ketua PWNU Kiai Haji Mutamakin itu yang dari Jawa Timur, narasi beliau dipenuhi oleh ketakutan bahwa jika ada keputusan klan Ba'alawi terputus kepada Rasulullah,
maka para habaib, para wali, para orang-orang besar dari Ba'alawi akan dimurkai oleh Allah, akan terancam masuk neraka, akan dipisui atau dicela, dicerca, dimaki oleh orang yang memutuskan nasab itu. Ini mohon maaf, karena ini isu yang juga berkembang saat ini, yang salah satunya mengacak-ngacak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama adalah salah satu nasab Ba'alawi. Mohon maaf, karena ketum ini sudah 2 kali menyampaikan statement berkaitan dengan Ba'alawi. Jadi menurut ketum, ketua PBNU, di Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma, mereka semua para kiai-kiai kita mengakui terhadap nasab Bani Ali Ba'alawi seluruhnya. Kenapa ini saya sampaikan? Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Hampir dikatakan seluruh sanad ilmu dari masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali Ba'alawi. Kalau kemudian ini diteruskan, berarti kredibilitas mereka akan diragukan. Ada sabda Rasulullah, man intasaba ila ghairi abihi fa alaihi laknatullah. Siapa yang mengaku nasab pada selain ayahnya, maka dia akan mengarah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau para guru sepuh, katakan Fakil Muqaddam, Abdurrahman As-Segaf, atau yang sudah lama kita lakukan Rotibul Haddad, yang mana beliau mengaku dia adalah bernasab pada Rasulullah dan diakui oleh para sesepuh kita, ternyata kemudian dikatakan tidak, berarti dia akan mendapat laknatullah. Kalau itu kita percayai, yang baru-baru ini, yang anyar-anyaran ini, itu kita percayai, berarti kita akan melecehkan Kiai Hamid, akan melecehkan Kiai Nawawi Sidogiri, akan melecehkan seluruh kiai-kiai kita seluruhnya, termasuk Mbah Mun. Kemudian bagaimana dengan ilmu yang kita? Kalau mereka kita lecehkan satu saja, berarti kita anggap mereka orang pembohong. Itu adalah suatu pelecehan yang sangat sekali. Berarti kita akan sabbu itu. Kita akan misui para kiai-kiai. Kita akan misui para habaib. Habib Soleh, Habib Ja'far, dan seluruhnya. Bahkan kita akan misui Abdullah Al-Haddad sendiri yang rotibnya kita pakai. Kita akan misui Habib Ali Al-Habsyi, simtuduronnya yang kita pakai. Apakah mereka kita tuduh mereka bohong? Atau yang lebih paranoid lagi, bahkan marah besar, adalah dari Kiai Haji Qurtubi yang ketua FPI, yang tidak terima dengan penelitian ini dan mengancam akan melakukan kekerasan terhadap Kiai Iman. Siapa lo? Betul apa tidak? Masih panjang. Lagi panas-panas. Terus dipantau. Kayak gaya waktu nah. Kita datang kada waktu nah dijedakan hulu dia kuai. Ayeuna keur dipantau bae dia kuai. Dipantau. Aing sabar. Dipantau terus sampai di mana? Terus-terusan aing geus repe berusaha supaya umat bersatu, masih ngoceh bae ingin memperpecah umat, dijagorkeun hulu dia kuai aing wani ieu. Kiai sekarang ada yang meragukan Imam Zabidi Murtado, meragukan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mengeles. Mereka juga kan bukan nabi, mereka juga bisa dikritik. Lu ngeritik Imam Zabidi Murtado, mengeritik Imam Ibnu Hajar, ulah wakajeng itu jeung aing datang kurak dia. Asal hadap-hadapan jeung aing mah ulah di YouTube, aing mah bukan YouTube, Kiai baheula aing mah jadul. Jujur aing. Ini sekarang ada gerakan orang supaya ragu ke Ibnu Hajar, ragu ke Imam Nyeta, Imam Ihsan Jampah. Tapi kalau kita lihat, coba tadi dalam sana, qala Sayyid Zabidi Murtado, qala Sayyid Murtado.
Jadi sekarang ada gerakan bukan hanya urusan nasab, ujung-ujungnya meragukan terhadap kaul ulama. Ini berbahaya. Ini kan sudah tidak sehat. Bakal ada persekusi di mana-mana. Bakal ada pro kontra penghadangan di mana-mana. Yang pro menghadang yang kontra menghadang yang pro, dan bakal menimbulkan kerusuhan atau kegegeran. Inilah paranoid, ketakutan yang dikembangkan, bahkan provokasi yang terus dijalankan, melihat seolah-olah ini kerusakan, melihat seolah-olah ini hal yang sangat seram dan harus dibasmi atau dihentikan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Analisis nasab, diskusi tentang nasab tidak melulu penghukuman terhadap seseorang yang memanipulasi, seseorang yang merubah nasab bapaknya kepada orang lain seperti hadis bidi goiri abihi yang Allah ancam itu. Tidak seperti itu. Pembahasan tentang sejarah, pembahasan tentang nasab itu dimungkinkan ada kekeliruan, dan kekeliruan ini sangat berbeda dengan kesengajaan atau manipulasi atau kebohongan atas nama Nabi. Orang bisa keliru dengan nama Abdullah, orang bisa keliru dengan nama Ubaidillah, orang bisa keliru dengan nama Imam Ahmad. Yang nama-nama itu siapa tahu salah identifikasi sehingga akhirnya nyambung kepada Rasulullah pada kasus terputus. Bisa saja terjadi kekeliruan penisbatan ini, sehingga ketika dalam pembahasan itu ditemukan kekeliruan, maka terputusnya nasab Ba'alawi misalnya itu tidak menjadikan murka Allah. Tidak pula membatalkan kewalian-kewalian, membatalkan kekaguman-kekaguman, menghilangkan takzim kepada para wali, para ulama yang dari kalangan Ba'alawi, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup di era sekarang. Itu yang akan terjadi jika dilakukan dialog dengan santai, dengan terbuka, dan penuh dengan nuansa keilmuan. Maka kami tak henti-hentinya mengingatkan kepada PBNU untuk ayolah fasilitasi ini, dan janganlah paranoid atau ketakutan sehingga muncullah narasi-narasi marah, narasi-narasi kebencian, narasi-narasi penghukuman terhadap yang memutus seolah-olah melecehkan alim ulama dari kalangan Ba'alawi. Tidak seperti itu arahnya. Maka tak heran banyak tokoh-tokoh yang emosi tingkat dewa, sehingga terkesan fisik, ngajak gelut, marah-marah, bahkan sampai membawa-bawa pengerusakan akidah, membawa-bawa pengingkaran terhadap ulama, pengingkaran terhadap ajaran-ajaran ulama terdahulu. Sebenarnya arahnya tidak ke sana, karena paranoid tadi menimbulkan persepsi, asumsi yang tidak mendasar. Maka kami sangat mendukung adanya upaya-upaya dialog atau bahsul masail atau pembahasan umum atau diskusi tentang tesis Kiai Imad ini. Baru-baru ini ramai diperbincangkan akan ada dialog yang di luar PBNU, sangat disayangkan, oleh seorang ustadz asal Sidogiri yang bersedia untuk membantah semua tesis atau semua pendapat dalam bukunya Kiai Imaduddin itu. Tetapi karena ini hal yang penting dan tidak ingin membuang-buang energi, harus diselesaikan dengan sekali acara, maka permintaan Kiai Imaduddin untuk meminta Ustadz Wafi berlaku dan bertindak atas nama Rawithah Alawiyah dari klan Ba'alawi ini sangatlah penting untuk menyudahi polemik ini. Andai kata misalnya
tesis Kiai Imaduddin berhasil dimentahkan, maka polemik ini disudahi dengan penetapan ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun pihak Rabithah Alawiyah melalui Ustadz Wafi tidak berhasil menunjukkan bukti-bukti yang kuat, maka dengan demikian pihak Ba'alawi mengakui tesis Kiai Imaduddin untuk sementara ini adalah qaul yang kuat untuk membatalkan nasab Ba'alawi, sehingga ditemukan bukti-bukti di tahun-tahun berikutnya. Seperti itulah kira-kira klausula yang seharusnya dibunyikan atau dibuat. Sehingga dengan demikian selesailah polemik nasab, tinggal bagaimana kita mengurus oknum-oknum habaib yang berperilaku buruk, yang berkelakuan tidak baik, tidak menyenangkan kepada umat, dan di luar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bisa dibuat klausul-klausula tersendiri, apakah dihentikan sementara dakwahnya, apakah dibina oleh Rabithah Alawiyah, dan seterusnya. Sehingga terciptalah sebuah tatanan dakwah, tatanan Islam, hubungan antara umat dan Habib dan para kiai yang harmonis, yang baik, damai, aman, dan penuh kekeluargaan. Demikian, mudah-mudahan pihak Nahdlatul Ulama jangan sampai keduluan oleh orang luar dalam memfasilitasi ini, sehingga ada andil, ada peran Nahdlatul Ulama dalam menyelesaikan masalah umat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.